Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Septiani, tutor materi Bahasa Indonesia dari PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah, apakah Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui tentang teks eksplanasi? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial secara logis dan sistematis. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana suatu fenomena terjadi. Tujuan kita mempelajari teks eksplanasi yang pertama, kita bisa menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Yang kedua, memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana suatu fenomena terjadi. Yang ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu dan keingintahuan pembaca tentang dunia sekitar mereka. Yang terakhir, membuat pembaca untuk memahami hubungan sebab akibat dalam suatu fenomena. Nah, itu adalah beberapa tujuan dari teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, menjelaskan fenomena alam. Teks eksplanasi menjelaskan fenomena alam seperti gunung berapi, tsunami, gempa bumi, dan gerhana secara ilmiah dan logis dengan data dan fakta. Jadi, di sini menjelaskan fenomena alam yang terjadi dan disertai data yang otentik tentunya. Kemudian ciri yang kedua adalah bersifat informatif dan objektif. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada pembaca. Jadi tentunya teks eksplanasi ini adalah teks yang menjanjikan fakta-fakta yang terjadi di alam sekitar kita. Kemudian yang ketiga, strukturnya sistematis. Nah, teks eksplanasi ini memiliki struktur yang sistematis dan logis, terdiri dari judul, tesis, rangkaian penjelasan, dan kesimpulan. Nah, itu adalah gambaran dari struktur teks eksplanasi. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata baku dan kalimat yang jelas. Jadi, teks eksplanasi ini menggunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya tersusun dengan jelas dan logis. Itu mungkin beberapa ciri dari teks eksplanasi. Selanjutnya, jenis-jenis teks eksplanasi. Jenis-jenis teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, teks eksplanasi sekuensial. Nah, jenis teks eksplanasi ini menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan suatu fenomena seperti urutan daur hidup rantai makanan. Nah, itu adalah teks eksplanasi sekuensial. Kemudian yang kedua, teks eksplanasi teoritis. Nah, pada teks eksplanasi teoritis, penjelasan ini mengandung spekulasi tentang potensi di balik fenomena alam. Misalnya, bencana gunung berapi. Nah, bencana gunung berapi yang dimana gunung berapi itu meletus. Nah, di sini menjelaskan teori tentang gunung meletus. Kemudian yang ketiga, teks eksplanasi faktorial. Teks eksplanasi faktorial ini merupakan sebuah jenis deskripsi yang menggambarkan efek dan konsekuensi dari suatu proses. Misalnya, dampak penjajahan. Nah, itu adalah contoh dari teks eksplanasi faktorial. Kemudian, dan yang terakhir adalah teks eksplanasi kausal. Teks eksplanasi ini adalah jenis penjelasan yang menjelaskan sebab dari suatu yang berubah secara bertahap. Misalnya, tanah longsor. Nah, di sini pada teks eksplanasi kausal dijelaskan sebab-sebab terjadinya longsor.
bertahap seperti apa, sehingga kenapa bisa terjadinya longsor. Mungkin itu 4 jenis dari teks eksplanasi. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi yang pertama adalah judul. Judul teks eksplanasi harus menarik dan informatif, mencerminkan topik yang dibahas agar menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran awal isi teks. Yang kedua, pernyataan umum. Tesis. Nah, pernyataan umum itu adalah tesis. Tesis adalah pernyataan yang menjelaskan fenomena atau proses, biasanya ditempatkan di awal paragraf pertama. Nah, jadi harus ada pernyataan umum dulu tentang teks eksplanasi yang akan kita buat. Gambaran umum itu, gambaran isi teks itu seperti apa, kita taruh pada kalimat pertama. Yang ketiga adalah rangkaian penjelasan. Rangkaian penjelasan bagian ini menjelaskan fenomena atau proses secara logis dan sistematis dengan data, fakta, dan contoh yang baku dan mudah dipahami. Jadi pada rangkaian penjelasan ini menjelaskan isi teks itu dengan data, fakta, dan contoh yang baku. Jadi pada bagian ini menjelaskan dan memberikan bukti-bukti fakta-fakta yang berkaitan dengan teks eksplanasi yang kita buat. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan, nah di sini kesimpulan itu adalah ringkasan yang berfungsi untuk merefleksikan penjelasan sebelumnya dan dapat memberikan tambahan informasi terkait topik yang telah dibahas sebelumnya. Jadi kita menceritakan ulang apa yang sudah dibahas dan kemudian kita berikan tambahan informasi terkait apa yang sudah dibaca atau dibahas oleh teks eksplanasi sebelumnya. Selanjutnya, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi. Nah, kaidah-kaidah kebahasaan tersebut diantaranya kata-kata baku dan istilah ilmiah. Penjelasan dengan kata baku dan istilah ilmiah meningkatkan akurasi dan pemahaman pembaca. Kemudian yang kedua, kata keterangan dan kata penghubung. Penjelasan menggunakan kata keterangan waktu dan tempat untuk urutan kejadian, sementara kata penghubung agar lebih logis. Kemudian yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat klasifikasi. Pada teks eksplanasi menjelaskan makna istilah, sementara kalimat klasifikasi mengelompokkan fenomena berdasarkan kategori. Yang keempat, konjungsi kausalitas dan kronologis. Pada kaidah kebahasaan ini menjelaskan penjelasan teks menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologis untuk hubungan sebab akibat dan urutan waktu. Nah, itu beberapa kaidah kebahasaan yang perlu kita perhatikan pada saat membuat teks eksplanasi. Nah, dan ini adalah hal yang ditunggu-tunggu, langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Nah, yang pertama, pilih topik. Kita harus memilih topik dulu, topik apa yang akan kita angkat pada saat membuat teks eksplanasi. Yang kedua, kumpulkanlah informasi. Kita mengumpulkan informasi sesuai topik yang kita ambil. Yang ketiga, tentukan struktur teks. Kita harus menentukan struktur teks itu mau seperti apa bentuknya dan tidak boleh melenceng dari struktur teks eksplanasi yang seharusnya. Kemudian yang keempat, buat penjelasan yang tersusun. Jadi setelah kita mendapatkan informasi, kita harus menyusunkan informasi tersebut dengan penjelasan-penjelasan yang mudah dipahami. Kemudian yang kelima, tulislah kesimpulan. Setelah kita mendapatkan informasi yang banyak tentang topik yang kita angkat, maka kita simpulkan dari informasi-informasi yang kita dapatkan. Yang terakhir adalah
baca ulang revisi. Nah, setelah kita membuat selesai sampai akhir, maka kita harus membaca ulang. Nah, setelah dibaca ulang, maka kita revisi apakah ada yang typo, kalimat yang kurang baku, dan hal-hal yang masih fiktif. Nah, karena pada teks eksplanasi ini tidak boleh ada hal-hal yang fiktif, melainkan harus menyajikan data-data yang otentik atau data-data yang fakta. Mungkin sekian materi tentang teks eksplanasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa kerjakan penilaiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.